Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau mengajak teman-teman melihat tambak udang yang ada di Kecamatan Moramo, tepatnya di Desa Ranaraya. Saksikan dan jangan di skip untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan teman-teman. Saya telah sampai di Desa Ranaraya, teman-teman bisa melihat sendiri. Di sini terdapat banyak sekali tambak. Oke, kita berhenti di sini. Kita sudah sampai di mana tempat kita tuju. Saya telah sampai di lokasi. Samping kiri dan kanan saya adalah tambak udang dan ikan bandeng. Ini keren dan sangat luar biasa. Budidaya ikan payau bersumber dari air laut dan air sungai. Percampuran kedua jenis air tersebut menghasilkan air payau. Tambak dalam perikanan adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai, yang diisi air dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan aquaculture. Hewan yang dibudidayakan adalah hewan air, terutama ikan, udang, serta kerang-kerangan. Penyebutan tambak ini biasanya dihubungkan dengan air payau atau air laut. Ini adalah kamar pematang. Pematang kolam dibuat untuk menahan massa air di dalam kolam agar tidak keluar dari dalam kolam. Oleh karena itu, jenis tanah yang akan digunakan untuk membuat pematang kolam harus kompak dan kedap air serta tidak mudah bocor. Hal ini sangatlah penting karena akan sangat kesulitan jika kondisi di saat musim kemarau, debit air pun maupun curah hujan sangat rendah. Jenis tanah ini dapat diidentifikasi dengan memperhatikan tanah yang ciri-cirinya antara lain memiliki sifat lengket, tidak poros, tidak mudah pecah, dan mampu menahan air. Ukuran pematang disesuaikan dengan ukuran kolam. Tinggi pematang pun ditentukan oleh kedalaman air kolam. Sebaiknya dasar pematang kolam ditanam sedalam 20 cm dari permukaan dasar kolam. Sistem pemeliharaan di tambak ini ialah sistem polikultur. Polikultur adalah budidaya lebih dari satu jenis organisme budidaya dalam tambak atau kolam yang sama. Diharapkan bahwa produksi ikan di tambak atau kolam dapat dimaksimalkan dengan meningkatkan kombinasi spesies yang mempunyai kebiasaan jenis makan yang berbeda. Organisme yang dipelihara di sini yaitu adalah ikan bandeng dan udang faname. Namun yang menjadi objek perhatian kita pada hari ini yaitu udang faname. Udang faname atau biasa dikenal dengan sebutan Lithopeneus fanamei berasal dari daerah subtropis pantai barat Amerika, mulai dari Teluk California di Meksiko bagian utara sampai ke pantai barat, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica di Amerika Tengah hingga ke Peru di Amerika Selatan. Morfologi tubuh udang faname dapat dilihat pada gambar di bawah. Kepala udang faname terdiri dari antenula, antena, mandibula, dan 2 pasang maksile. Kepala udang faname juga dilengkapi dengan 3 pasang maksiliped untuk makan dan 5 pasang kaki berjalan periopoda atau kaki 10 decapoda. Persiapan tambak udang faname. Persiapan tambak udang faname. Cara budidaya udang faname yang pertama yaitu mempersiapkan tambak udang faname. Pengeringan tambak.
Pengeringan tambak berfungsi untuk membunuh bakteri merugikan yang berada di dalam kolam tambak. Berikutnya pembajakan tambak. Pembajakan pada tambak ini bertujuan untuk mengangkat sisa lumpur dan menghilangkan bau busuk yang berasal dari sisa pakan yang mengendap di dasar tambak. Terakhir, mengembalikan pH tanah. Cara mengembalikan pH tanah melakukan pengapuran pada tambak udang faname, yaitu dengan mengaduk kapur atau dolomite secara merata. Kemudian taburkan pada tambak udang. Setelah itu diamkan tambak selama 2-3 hari. Pilih benur dari pembenihan yang baik. Dengan ciri-ciri benur yang baik adalah: pertama, ukuran seragam, organ tubuh lengkap dan tidak cacat. Kedua, bentuk tubuh ramping dan memanjang. Ketiga, warna tubuh jernih serta bersih dari kotoran dan lumut. Keempat, pergerakannya lincah dan aktif. Manajemen pakan atau pemberian pakan. Pemberian pakan pelet disesuaikan dengan usia pertumbuhan udang faname yang disebar secara merata ke penjuru tambak. Manajemen air ini berkaitan dengan volume dan kualitas air tambak. Ketinggian air tambak dipertahankan sedemikian rupa dan hanya perlu ditambah karena adanya penguapan atau kebocoran pada tambak. Nah, kalau yang ini yang paling ditunggu, yang paling dinanti-nanti oleh para petambak ini. Umur panen udang faname berkisar 100 hari atau berat udang mencapai 16-20 gram per ekor. Panen biasanya dilakukan pada malam hari. Untuk menjaga mutu udang faname bisa dilakukan sebagai atau keseluruhan. Nah, itulah panduan cara budidaya udang faname. Jika teman-teman ingin memulai budidaya udang faname, semoga video ini bisa membantu dan menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.